Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Quran surat kedua ayat 30. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya maupun salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam yang ke-12 daripada pelaksanaan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, kita semuanya masih tetap diberikan nikmat sehat wal afiyah, masih diberikan nikmat kekuatan secara jasmani maupun rohaniah, masih diberi nikmat umur, masih diberi nikmat kesempatan, dan yang paling penting kita masih dimampukan untuk selalu berusaha meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan maupun amal-amal ibadah kita. Semoga sampai akhir hayat kita kemampuan ini terus kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang kita persembahkan kepadanya, mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Nanti kita mati masuk surga bersama-sama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati, tema kajian kita pada malam hari ini seperti tadi yang dibacakan oleh panitia Ramadan Masjid Darut Taqwa, kalau saya tidak salah catat, ya, fungsi manusia sebagai khalifah. Ini ya, kita ini semuanya nih. Ya, salah satu fungsinya Allah itu kita dijadikan makhluknya yang bernama manusia supaya kita ini menjadi khalifah. Apa itu kata khalifah? Ini adalah bahasa Quran. Ya. Sebab kadang-kadang banyak orang Islam nggak ngerti khalifah itu apa. Ada khalifah, ada khilafah, ada khilafiyah. Ini kadang-kadang banyak orang nggak bisa membedakan. Saya sering ditanya, Pak, khalifah iku apa? Khilafah iku apa? Khilafiyah iku apa? Nggak ngerti. Ya. Padahal sering dibaca itu ayatnya dalam Quran. Ini bahayanya kalau Quran cuma dibaca nggak dibaca artinya kayak itu jadinya. Orang Islam nggak paham khilafah itu ya keterlaluan. Ini nggak satu ayat, ada kurang lebih 30 ayat itu kata-kata khilafah dan khalifah itu kalau kita rajin ngaji itu ya. Masih ayat yang surat-surat kedua saja, di surat pertama yang sering kita baca seperti yang saya bacakan itu sudah ada kata-kata khalifah. Wa idz qala rabbuka, ingatlah, perhatikanlah, pelajarilah kata Allah. Ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati kepada seluruh malaikat. Jadi sebelum manusia diciptakan itu malaikat duluan diciptakan oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai para malaikatku, aku akan menciptakan makhluk baru selain engkau di muka bumi ini yang bernama khalifah.
Qalu, mereka para malaikat membantah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Mengapa engkau ya Tuhan ingin menciptakan makhluk baru yang bernama manusia? Pekerjaan manusia itu nanti pekerjaannya suka berbuat pertumpahan darah, berbuat kerusakan di muka bumi. Untuk apa? Wa nahnu nuqaddisu bihamdillah. Padahal kami ini makhlukmu yang bernama malaikat cukup memuji engkau, mentasbihkan kamu, mensucikan engkau. Untuk apa lagi kamu membuat makhluk baru yang bernama manusia? Malaikat protes. Keminter. Biasanya kalau Anda suka protes itu keminter. Ini malaikat keminter. Enggak tahu kalau dia juga diciptakan oleh Allah. Qalu, Allah menjawab bantahan malaikat tadi. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kon jangan banyak ngomong, jangan banyak komentar ke malaikat. Engkau itu aku ciptakan, makhlukku. Aku lebih ngerti daripada apa yang kamu tahu. Maka akhirnya malaikat diam. Biasanya itu orang-orang banyak ngomong itu kalau enggak tahu. Orang yang tahu malah diam. Orang yang tidak tahu itu banyak ngomong, banyak komentar. Itu sifat manusia biasa begitu. Khalifah. Ya, maka ini kita temukan kata khalifah di ayat surat Al-Baqarah 30. Khalifah itu dari bahasa Arab, asal katanya dari kata kholafa. Ya, atau akhlapa. Akhlapa itu bisa berarti pengganti, bisa berarti wakil. Jadi khalifah itu wakil Allah di muka bumi. Karena Allah itu nggak bisa langsung memimpin kita, saking besarnya, nggak bisa. Saking besarnya Allah, langit dan bumi mataharinya saja sudah nggak tuluan, kita nggak mampu. Apalagi Allah. Maka Allah itu mengutus wakil, wakilnya Allah itu namanya khalifah. Wakil, pengganti, utusan. Di dalam Al-Quran itu utusan Allah dikenal dua. Yang pertama utusan Allah itu namanya malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Ya, malaikat Jibril itu termasuk salah satu malaikat yang luar biasa. Satu-satunya malaikat yang pinter ngaji itu cuma malaikat Jibril. Sing lione gak iso ngaji. Makanya kalau ada orang ngaji di masjid, di rumah itu malaikat itu kumpul di atas orang-orang ngaji. Kenapa? Masalahnya malaikat itu gak iso ngaji kecuali Jibril. Makanya senang kalau ada orang ngaji. Itu malaikat. Malaikat itu utusan Allah. Utusan Allah yang kedua, wakil Allah yang kedua itu bernama Nabi dan Rasul. Ada 25 Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya utusan Allah, wakil Allah. Jadi khalifah itu artinya wakil. Mewakili Allah, supaya manusia ini kita tahu kan repot, Allah itu gaib, terus suruh mimpin nggak bisa. Arti yang kedua khalifah itu artinya adalah pemimpin. Khalifah itu artinya pemimpin. Lembaganya, ya. Jadi Islam itu adalah ajaran. Pemimpinnya bernama khalifah, ya. Jadi pemimpinnya namanya khalifah atau imam atau amirul mukminin atau kepala atau presiden atau raja, apapun, ketua RT itu namanya khalifah. Secara sederhana. Islam itu ajaran. Khilafah, ya, ini ada khalifah, ada khilafah itu institusinya. Institusi itu lembaganya. Wadah, ya, organisasi, perkumpulan itu sama. Negara itu institusi. Ya. Jadi negara, ya, kemudian organisasi, jamaah, ya, itu namanya institusi. Wadah supaya orang bisa bersatu. Ada lagi namanya partai, itu institusi. Jadi dalam setiap ajaran bapak-bapak sekalian itu sekurang-kurangnya ada 4 ini. Kalau tidak ada yang 4 ini, suatu ajaran maka tidak akan berjalan dengan baik. Ajaran apapun, baik ajaran yang datangnya dari Allah seperti Islam, Nasrani, Yahudi, ya, itu ajaran yang datang dari Allah, maupun ajaran yang dikarang-karang oleh manusia. Sebab agama itu ada 2. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi, agama yang turun dari langit, ada nabinya, ada kitab sucinya. Agama ardi itu agama budaya, agama yang dikarang-karang berdasarkan hasil akal manusia.
Contohnya Hindu, Buddha, itu agama di karang-karang itu. Nggak ada wahyunya, sampai tanya kitab sucinya apa, nggak ada. Kalau ada dibikin-bikin juga. Setiap ajaran di dunia ini baru bisa berjalan dengan baik, sempurna dan lengkap kalau ada 4 ini. Setiap ajaran itu harus ada pemimpinnya. Kalau dalam Islam harus ada khalifahnya, ada amirnya, ada sultannya. Ya. Kemudian harus ada institusinya, harus ada wadah pemersatunya ini. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, harus ada ajaran. Ajaran itu konstitusi namanya. Konstitusi, aturan, undang-undang, pelajaran, ya itu ya. Jadi Islam itu, kalau kita Islam itu ajaran. Pemimpin Islam itu mestinya khalifah. Ya. Konstitusinya, ya, institusinya khilafah, ya, institusinya khilafah, pemimpinnya namanya khalifah, ajarannya namanya Islam, pendukungnya namanya umat Islam. Jadi setiap ajaran harus ada pemimpin, harus ada wadah, harus ada aturan atau ajaran, harus ada pendukung atau umat. Salah satu tidak ada, nggak jalan itu ajaran. Agama Kristen itu ada pemimpinnya nggak, Pak? Ada. Ada, Pak, ya? Ada. Pemimpin Islam itu baik di tingkat negara, di tingkat ke bawah maupun di tingkat internasional. Jelas pemimpinnya. Paus Fransiskus sekarang itu 60 tahun sebelum pemimpinnya yang dulu sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Orang Yahudi ada pemimpinnya baik di tingkat negara maupun tingkat internasional, ada. Orang Hindu ada. Orang Yahudi ada. Orang Islam ada nggak? Kalau kita tanya sekarang, siapa pemimpin umat Islam di dunia ini, seluruh dunia, pemimpin tersebut? Ada. Nggak ada yang berani mengatakan. Nggak jelas. Padahal dulu ada. Semenjak zaman Nabi sendiri itu menjadi Nabi, di samping bertugas di samping juga menjadi Amirul Mukminin, itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat diganti oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar itu dipanggil khalifah. Setelah Abu Bakar wafat diganti oleh Khalifah Umar, diganti oleh Utsman, diganti oleh Ali, sampai 1300 tahun Islam berjaya di seluruh dunia ini ada pemimpinnya. Pada tahun 1924 ketika khilafah Islamiyah berpusat di Turki, atas konspirasi orang-orang Yahudi dan Nasoro, tumbanglah sistem kekhalifahan Islam. Akhirnya sampai sekarang umat Islam jadi bulan-bulanan. Kenapa? Tidak ada pemimpinnya. Maka bahaya, Pak, kalau tidak ada pemimpin. Suatu ajaran itu nggak bisa jalan. Bangsa Indonesia ini sebagai suatu negara, kalau nggak ada presidennya jalan nggak kira-kira? Satu hari saja nggak ada presidennya, kacau. Partai itu nggak ada pemimpinnya, sekolah aja nggak ada kepala sekolahnya, repot ya. Apalagi umat Islam ini, Pak, penduduknya masa jutaan sampai dunia, nggak ada pemimpinnya, kacau ya, seperti sekarang yang kita rasakan. Maka umat Islam itu dibuat kelompok-kelompok, dibuatkan organisasi, dibuatkan bikin partai, bikin yayasan yang banyak, bikin kelompok, ya macam-macam lah. Ini cara orang-orang kafir, kalau banyak partai, banyak golongan, banyak, gampang orang kafir diadu domba umat Islam seperti yang terjadi sekarang. Orang tidak bangga lagi dengan keislamannya, tapi bangga dengan kelompoknya. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Nggak ada pemimpin. Orang Kristen nggak ada pemimpinnya. Di tingkat internasional pusatnya di Italia. Ya, Fransiskus Paus namanya. Paus Fransiskus namanya. Orang Yahudi, siapa yang menjadi PBB itu, ya. PBB itu organisasinya Yahudi, termasuk Indonesia masuk dalamnya itu. Itu adalah di situ tempat berhimpunnya orang Yahudi. Maka kuat, Pak. Orang India juga orang Hindu di India pusatnya. Orang Islam itu pernah ada, cuman atas kelemahan orang Islam yang senang diadu domba itu, tidak memperhatikan pemimpin, wes pokoknya sholat, wes pokoknya puasa, pemimpin itu gak penting, akibatnya kita jadi sekarang. Maka di mana-mana negara itu selalu dikuasai seperti sekarang, kacau. Semakin banyak partai itu jangan bergembira, semakin kacau kita. Bandingkan zamannya Pak Harto cuma 3 partai dengan sekarang. Tukaran terus kan orang Islam. Karena itu memang itu dibuat untuk ngadu domba orang Islam itu.
Politik belah bambu namanya. Coba orang kalau membelah bambu, satu diinjek, satu ditarik. Begitu orang kafir itu pinternya kayak gitu. Maka kita mari sadar, kita ini diadu domba Pak ya. Itulah sebabnya kalau saya diajak sama teman-teman masuk partai, Pak Haji ini kayaknya ada kemampuan. Iya, kemampuan saya nggak taruh di situ. Ya, berat Pak. Besok kita kalau mati itu ditanya masalah pemimpin ini. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Karena pemimpin itu menurut Quran ada dua. Ada pemimpin yang ngajak ke sorga, ada pemimpin yang ngajak ke neraka. Itu jelas dalam Al-Quran. Yad'una ilal jannah wa yad'una ilan nar. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Pemimpin itu ada dua. Ada pemimpin yang ngajak ke surga, ada pemimpin yang ngajak ke neraka. Kalau pemimpin yang berajarkan iman, imannya berdasar Islam, pasti ngajak ke surga. Nggak ada, pasti ngajak ke surga. Nah, ini persoalan Pak. Umat Islam sekarang nggak usah kita tanya di nggak usah tanya di internasional dunia. Siapa pemimpinnya umat Islam secara dunia? Memang nggak ada. Dulu pernah ada, lalu tidak ada. Sekarang kira-kira perlu nggak diadakan kembali? Perlu apa tidak Pak? Perlu nggak? Apa khilafah itu sekarang perlu atau tidak? Kalau orang nggak ngerti, apa itu khilafah? Khilafah disamakan dengan komunis. Saking nggak ngertinya. Maka banyak orang Islam itu nggak ngerti khilafah. Bahkan yang sering terjadi, orang Islam malah memusuhi khilafah. Astagfirullahaladzim. Kemakan ini dengan provokasi propagandanya orang-orang kafir. Orang Islam kok benci sama khilafah? Khilafah itu ajaran Islam, ayatnya di Quran banyak Bapak sekalian. Saking nggak ngertinya. Jadi kita harus mengkaji nih. Khalifah itu apa? Khilafah itu apa? Apa keuntungannya di saat khilafah masih ada? Apa penderitaan dan kerugian dia alami oleh umat Islam semenjak runtuhnya sistem kekhalifahan? Mulai tahun 1924 sampai sekarang. Setiap mau diadakan selalu dihambat oleh orang musuh-musuh Islam, orang kafir. Jadi khilafah itu kalau tidak ada seperti sekarang ini, kita jadi bulan-bulan jadi kucing-kucingan orang-orang kafir dan terus. Karena kita tidak punya kekuatan. Orang kalau tidak bersatu dalam sistem Islam, dalam kepemimpinan orang Islam dipimpin sama orang Islam sendiri, aturan Islam sendiri, pasti kacau. Kacau. Khalifah Umar, khalifah keberapa Pak Umar itu? Khalifah keberapa? Sayyidina Umar. Khalifah kedua, biasanya nih di salat tarawih 20 rakaat itu disebut al khalifatul ula Abu Bakar, al khalifat itu. Ya, kenemenan nih nggak ngerti lah. Nek salat tarawih disebut-sebut namanya ya. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Jadi orang yang lama berpraktik di khilafah. Beliau pernah bersabda begini sabdanya. La islama illa bi jama'atin. Islam itu tidak ada, kata Khalifah Umar. Islam itu tidak akan direken oleh orang. Islam itu tidak akan berdaya illa bi jama'atin, kecuali umatnya mau bersatu di dalam wadah persatuan yang memang ada contohnya. Bukan sembarang persatuan. Tidak akan jaya, tidak akan kuat, tidak akan memiliki kemenangan Islam itu. Selalu kalah apabila bi jama'atin, tidak berjamaah, tidak bersatu, tidak memiliki wadah persatuan, kata Umar. Wala jama'ata, ya, wadah persatuan itu atau persatuan itu tidak mungkin ada juga illa bi imaro, kecuali ada pemimpin. Jadi kalau ada kelompok manusia tidak ada pemimpinnya, ada organisasi tidak ada pemimpinnya, ada rombongan nggak ada pemimpinnya, ada apa saja itu kelompok manusia tidak ada pemimpinnya. Kalau tidak ada pemimpinnya namanya apa Pak? Manusia berkelompok berkumpul itu tidak ada pemimpinnya, namanya apa? Hah? Gerombolan. Kalau ada manusia namanya gerombolan. Ya, kalau ada komunitas, ada jamaah, ada organisasi, ada itu pasti ada pemimpinnya. Tidak ada pemimpinnya namanya gerombolan. Tidak jalan itu pasti. Tidak jalan. Aturan undang-undang kalau tidak ada yang menegakkan pasti tidak jalan. Begitulah Islam sekarang ini. Tanya, siapa pemimpin umat Islam? Nggak usah di dunia. Di Indonesia saja ada. Ada yang berani menunjukkan siapa pemimpin umat Islam di Indonesia? Ada yang berani? Coba angkat tangan yang berani menunjukkan. Amin Rais? Bukan. Din Samsudin? Bukan. Kalau pemimpin organisasi, iya.
Ini banyak Pak di Indonesia. Siapa pemimpin organisasi Islam ini, partai Islam ini? Oh banyak. Tapi siapa pemimpin umat Islam yang mampu mempersatukan Islam? Gak usah di dunia, di Indonesia saja. Wangel tuturane. Ya, memang orang Indonesia kan dibuat memang yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, baik musuh dari dalam supaya umat Islam itu tidak bersatu. Yang namanya berjamaah, yang namanya berorganisasi itu kalau semakin banyak maka umat Islam semakin lemah. Itu yang terjadi sekarang, tukaran terus itu. Entah sampai kapan. Maka hati-hati Bapak-bapak sekalian, terutama kalau memilih pemimpin, hati-hati. Memilih pemimpin itu bukan dipertanggungjawabkan hanya di Indonesia, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat 33 surat Al-Ahzab ayat 66 ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tataqallabu wujuhahum ya finnar qalu ya laitana." Ya, artinya itu begini. Ingatlah suatu saat nanti di akhirat ini, pada saat muka manusia dibolak-balik di atas api. Kalau kita apa kira-kira itu ya? Dibolak-balik ayam, habis dibalik lagi. Api di bawahnya. Apa namanya? Dibakar apa dipanggang? Nah, kata Allah, bukan digoreng, nggak pakai minyak, pakai api. Ingatlah suatu saat nanti di akhirat, kata Allah, ketika muka manusia, tubuh manusia dibolak-balik di dalam api neraka. Lalu mereka berkata, ya wailata, alangkah celaka kami ya Allah. Kami jadi begini ini ternyata karena saya keliru dalam memilih pemimpin. Saya mengikuti pemimpin-pemimpin kami, mengikuti pembesar-besar kami. Ternyata pemimpin kami itu membuat saya jadi salah jalan. Sehingga saya masuk neraka. Ya Allah, kalau engkau masukkan neraka aku dipanggang seperti ini. Ya Allah, aku mohon tolong pemimpin itu, siksa dia, azab dia 2 kali lebih hebat daripada azab kau timpakan kemana. Penyesalan, tapi nggak ada gunanya karena di akhirat. Maka hati-hati memilih pemimpin, dipertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah nanti. Kalau kita salah memimpin, memilih kucing dalam karung, nggak main-main Pak. Bukan hanya di dunia urusannya, sampai di akhirat. Maka kalau orang bilang jangan beli kucing dalam karung. Tapi sekarang bukan begitu. Orang sekarang kan main begini-begini. Maka orang-orang yang memilih pemimpin pakai begini sama-sama nanti. Pemimpin yang dipilih sama memilih sama-sama nanti masuk di dalam neraka. Silakan, nggak percaya mati besok. Bahaya Pak. Jelas? Khalifah tadi artinya apa? Pemimpin. Pemimpin Islam itu yang internasional, yang menyeluruh, namanya khalifah. Jadi apa itu? Khalifah itu adalah pemimpin Islam mendunia. Ya, sama dengan Katolik tadi, Kristen itu ya Kristen juga ada, pastinya ada. Khalifah namanya. Kalau di tingkat negara biasanya sultan. Sultan itu yang kalau kerajaan-kerajaan namanya sultan. Di bawahnya lagi kalau khalifah itu sama dengan pemimpin internasional. Kalau di bawahnya lagi imam. Itu pemimpin juga, seperti imam sholat. Ya, pemimpin negara itu disebut imam, itu nggak boleh disebut khalifah, nggak bisa. Khilafah nggak bisa. Jadi khilafah itu adalah wadah pemersatu umat Islam seluruh dunia. Pemimpin pemersatu seluruh dunia namanya khalifah. Islam pernah memiliki itu, berkuasa di dunia selama 1.300 tahun. Mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai Khalifah Turki yang terakhir yang bernama Kemal Atatürk itu, yang mati itu dulu gara-gara dosanya itu sampai 40 hari tubuhnya kayak dimakan ulat itu Pak, dimasukkan ke dalam kuburan pun nolak itu cara sejarahnya. Saking dosanya itu, karena dia yang menubrukkan Islam sampai sekarang nggak ada kepemimpinan atas apa tadi, tertipu dengan musuh-musuh Islam. Konspirasi Islam seluruh dunia, sehingga runtuhlah kepemimpinan Islam yang bernama khilafah Islamnya sampai sekarang nggak ada. Itulah sebabnya kita yang lahir sekarang, karena sudah hampir 100 tahun khilafah nggak ada, makanya jangan heran kalau banyak nggak ngerti. Orang tua yang melahirkan kita juga nggak ngerti, apalagi kita. Tapi kalau kita mau belajar pasti ngerti. Apa itu khilafah? Apa itu khalifah? Apa tujuannya khalifah? Apa kerugian yang diderita umat Islam kalau tanpa khilafah? Pasti akan tahu. Perlukah khilafah kembali ditegakkan atau tidak usah? Pasti tahu jawabannya kalau kita kaji di dalam Al-Quran hadis. Tapi orang-orang yang nggak pernah tahu istilah khalifah saja udah bingung. Khalifah dengan khilafah nggak bisa membedakan. Khilafiyah dengan khilafah nggak bisa membedakan. Kalau khilafiyah itu artinya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, namanya khilafiyah. Mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab begini, itu namanya khilafiyah.
Kalau khalifah artinya pemimpin internasional. Kalau khilafah artinya wadah pemersatunya umat Islam, rumahnya, organisasinya. Ya, maka keliru kadang orang mengatakan di Indonesia mau didirikan negara khilafah. Gak bisa, khilafah itu bukan negara, salah. Kalau ada orang mengatakan khilafah negara, salah besar. Khilafah itu adalah jamaah, organisasi, sama dengan PBB, sama dengan Uni Eropa, sama dengan ASEAN. Itu organisasi untuk mempersatukan berbagai macam bangsa. Masa negara? Kalau negara itu kan kecil, negara itu kan Indonesia. Besar mana negara sama Islam? Besar mana negara sama Islam? Ya Pak Joko, besar mana negara sama Islam? Besar Islam, karena Islam itu menyeluruh. Kalau negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, kecil. Maka kalau negara harus ngatur-ngatur Islam itu rusak. Mestinya itu Islam harus ngatur negara, karena Islam itu besar. Nah sekarang ini Islam mau diatur-atur oleh negara, akhirnya kayak gini jadinya. Rusaklah kita ini, nggak pernah baik kita melaksanakan ajaran Islam karena salah jalan. Dan anehnya umat Islam itu banyak yang bodoh dan gampang dibodohi. Padahal kalau kita sholat sering ngomong kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, hindarkan kami dari jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat maupun yang menyesatkan. Sekarang di dunia ini banyak orang Islam yang dollun mudillun. Dollun itu artinya sesat, bingung, nggak ngerti. Mudillun, nyesatkan orang. Hati-hati. Sekarang banyak orang nggak ngerti, dia nggak ngerti, malah membuat orang tidak mengerti. Dia bodoh, membodoh-bodohi orang. Itulah yang terjadi sekarang. Maka kita hati-hati. Sekali lagi, pemimpin dalam Islam itu penting. Tanpa pemimpin tidak bisa suatu ajaran itu berjalan dengan baik. Maka khilafah, ya, wadahnya, khalifah pemimpinnya. Setiap orang Islam kalau imannya benar pasti bercita-cita ingin kembali tegak khilafah di seluruh muka bumi. Bukan di Indonesia Pak, kecil kan, di seluruh dunia. Dan itu tidak mungkin akan terjadi kalau bukan kita sendiri. Bisa nggak orang Nasoro, orang Hindu, orang Buddha maju kalau bukan didukung oleh umatnya sendiri? Bisa Pak. Orang Nasrani maju, berkembang kalau nggak didukung oleh umatnya sendiri. Bisa kira-kira? Begitu juga Islam. Islam ini tidak akan bangkit, Islam tidak akan jaya, Islam tidak akan bertahan kalau tidak didukung oleh umat Islam sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di sini, enggak, kalau tempatnya di mana saja. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita mati. Maka setiap orang Islam, Islamnya yang benar harus punya andil dalam Islam. Kalau cuma sholat, zakat, puasa, belum harapan masuk surga masih kecil. Harapan masuk surga itu kalau di samping sholat, baca Quran, berzikir, kita punya andil. Urusin Islam ini. Islam tidak diurus, gak mungkin akan jaya. Sekurang-kurangnya kita jadi pengurus masjid. Makanya kalau ditunjuk jadi pengurus masjid, pengurus yayasan Islam, pengurus madrasah, pengurus pesantren, jangan nolak Pak. Kalau cuma mengandalkan sholatnya, puasanya nggak bisa masuk surga. Setiap orang Islam yang imannya benar, kalau disuruh ngurusin lembaga-lembaga perjuangan Islam pasti mau. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak hanya beribadah ritual, merupakan ibadah pribadi. Dalam Islam itu ibadah ada dua, ada ibadah pribadi contohnya kayak sholat puasa, tapi ada ibadah jama'i, kita ngurusin Islam, ikut andil dalam Islam. Kalau kita mampu seperti itu, insya Allah nanti kalau kita mati besar harapan untuk masuk surga bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hanya kepada Allah kita senantiasa memohon pahala dan ridhonya, minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.